Baiklah sobat semuanya, pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru terkait tentang aturan terbaru pendaftaran P3K Guru di tahun 2023. Dan di sini ternyata ada perubahan terkait tentang ketentuan login maupun juga pembuatan akun SSCSN untuk P1, P2, P3 dan juga P4. Di sini nanti tentunya tidak semua ini nanti bisa melakukan pendaftaran secara serentak ya, khusus untuk P3K Guru. Artinya di sini nanti masih menunggu untuk ketersediaan formasi yang nanti merupakan sisa dari penempatan P1. Nah, di sini artinya nanti tidak semua guru honorer bisa ikut seleksi. Namun demikian kita harus memahami dulu terkait tentang aturan naik dan juga turun prioritas. Kira-kira bagaimanakah aturan terbaru ini? Tentunya kita harus bersiap bersama. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, inilah merupakan untuk alur pendaftaran SSCSN 2023 untuk khusus P3K Guru ya. Penyelenggaraan P3K Guru ini mengacu pada alur pendaftaran SSCSN yang seperti ini. Jadi di sini untuk yang pertama itu adalah tahapan daftar akun. Nah, untuk mendaftar akun di sini kita berkunjungkan ke sscsnbkn.go.id. Inilah daftar sscsnbkn.go.id /akun. Nah, selanjutnya untuk tutorial cara membuat akunnya ini sudah kita sediakan pada kartu video ini. Nah, selanjutnya di sini nanti ketika dalam tahap pembuatan akun ini adalah teman-teman memasukkan NIK, nomor KK, kemudian nama lengkap dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita mengupload file KTP maksimal 200 KB dan juga melakukan foto selfie, berikutnya nanti pelamar ini mencetak kartu informasi akun ya. Nah, kita mencetak kartu informasi akun. Nah, selanjutnya di sini nanti ketika kita melakukan pendaftaran pembuatan akun, ini adalah kita akan disinkronisasikan dengan validasi data kependudukan ya dengan Dukcapil. Kemudian juga akan dilakukan filtering yaitu di Dapodik. Nah, selanjutnya di bagian tahap yang kedua, inilah yang nanti akan membedakan dari pelamaran CSN yang lain termasuk CPNS maupun juga P3K non guru. Jadi di sini nanti ketika teman-teman login ke akun SSCSN, ini nanti akan langsung ditentukan ya untuk pelamar prioritasnya. Jadi di sini nanti akan ditentukan penentuan prioritas, yaitu sistem akan menentukan prioritas kita, yaitu untuk yang pertama. Nah, ini adalah tentunya ada prioritas pertama, kemudian ada prioritas kedua, kemudian ada yang ketiga dan juga ada yang keempat. Kemudian di sini yang pertama untuk aturannya ini adalah P1, ini nanti wajib mendaftar sampai di tahap resume. Kalau misalkan teman-teman P1 atau guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021, ini nanti ketika login ke akun SSCSN ketika mendapatkan penempatan, maka harus melakukan pendaftaran sampai dengan tahap resume dan klik tombol akhiri pendaftaran. Kalau misalkan teman-teman di sini nanti yang langsung mengikuti penempatan, kalau teman-teman nggak login, nggak lanjut sampai dengan di bagian resume, sama halnya kita itu mundur ya, tidak melakukan pendaftaran. Dikarenakan untuk aturannya di sini nanti teman-teman yang P1 wajib untuk mendaftar, teman. Kemudian untuk P2 dan juga P3 ini tidak bisa turun status ya jika tidak ada formasi yang dibuka. Kemudian P4 ini bisa mendaftar ketika formasi untuk P4 ini masih tersedia. Kemudian yang P3 dan juga P4 ini bisa naik status menjadi P2 ya jika termasuk sebagai THK2. Inilah merupakan aturan yang nanti akan diterapkan ketika pendaftaran P3K Guru 2023 ini nanti sudah dibuka. Jadi P1 nanti adalah mengikuti mekanisme penempatan, yaitu akan diurutkan penempatan yang pertama dari ketersediaan formasi yang ada di Pemda. Kemudian untuk yang P2 dan P3 ini tidak bisa turun status jika tidak ada formasi yang dibuka. Artinya formasinya habis untuk teman-teman P1, maka nanti P2 P3 ya nanti nggak bisa lanjut kan. Kalau misalkan nanti masih ada sisa formasi P2 P3 ini nanti masih bisa melanjutkan pendaftaran. Kemudian P4 bisa mendaftar, ini adalah ketika nanti formasi untuk P4 masih tersedia. Artinya formasi P4, formasi umum ini adalah sisa dari formasi yang untuk penempatan P1, P2 dan juga P3. Kemudian P3 dan juga P4 ini sebenarnya bisa naik status ya menjadi P2 jika mereka ini termasuk dalam
kategori tenaga honorer kategori 2. Nah, pada proses ini nanti ada tahapan konfirmasi oleh peserta. Jadi teman-teman nanti sama halnya di tahun kemarin, termasuk untuk yang P1 nanti adalah konfirmasi penempatan, teman. Setelah kita mengikuti alur ini nanti, maka berikutnya di sini nanti kita masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu daftar formasi ya. Nah, ketika kita login kemudian daftar formasi, di sini nanti kita akan mengisi biodata. Ini sama halnya dengan yang tahun kemarin. Mengisi biodata, kemudian memilih jenis seleksi, yaitu kita harus memilih jenis seleksi P3K guru serta memilih pendidikan sesuai dapodik dan juga jabatannya. Kemudian kita mengunggah dokumen, kemudian kita resume dan juga mencetak kartu pendaftaran. Nah, setelah kita di sini klik tombol resume, tombol akhir pendaftaran pada saat resume, maka nanti ini yang akan menentukan kita itu akan masuk ke meja seleksi administrasi ya dari verifikator instansi yang ada di Pemda kita. Nah, di bagian seleksi administrasi di sini nanti dari panitia akan memverifikasi data kita sebagai pelamar, kemudian panitia ini akan mengumumkan hasilnya nanti pada pengumuman hasil seleksi administrasi. Kemudian pelamar nanti dapat melakukan sanggah tentunya pada masa sanggah ya. Kemudian panitia nanti akan mengumumkan hasil sanggahnya. Kemudian yang lulus di sini nanti akan bisa mencetak kartu peserta ujian, teman-teman. Namun di sini bagi pelamar P1 tidak dilakukan proses seleksi administrasi dikarenakan untuk proses seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi untuk P1 itu merupakan diambilkan dari hasil di tahun 2021 kemarin. Kemudian nanti kita akan masuk ke tahap yang kelima, yaitu seleksi kompetensi ya. Nah, di seleksi kompetensi ini nanti bagi pelamar P1 ini tidak mengikuti ujian seleksi kompetensi dikarenakan hasilnya itu menggunakan hasil seleksi P3K guru di tahun 2021. Ini untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade ya. Nah, selanjutnya di sini nanti peserta yang telah lulus seleksi administrasi dari sini ini nanti akan dikirim datanya ke Cat BKN untuk nanti ikut ujian seleksi kompetensi dengan Cat BKN ya. Kemudian seluruh nilai seleksi kompetensi ini nanti akan dikirimkan ke SCSN kembali ketika sudah selesai untuk dilakukan pengolahan nilai berdasarkan dari passing grade-nya atau peraturan afirmasi yang telah ditetapkan. Dan kemudian di sini untuk pengumuman kelulusan nanti panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi, kemudian pelamar yang lulus ini nanti bisa melakukan pemberkasan, teman-teman. Nah, ini adalah untuk aturan khusus bagi teman-teman P3K guru ya. Kemudian terkait tentang pembuatan akun, apakah nanti untuk yang P1, P2, P3 maupun juga P4 yang sudah punya akun sebelumnya apakah membuat akun lagi atau tidak ya, nanti kita pantau saja ketika pendaftaran sudah dibuka ya. Nanti kalau misalkan kita harus buat akun, ya buat akun tentunya untuk status kita sebagai prioritas berapa itu sudah terbaca, teman-teman. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan kita pantau bersama untuk progresnya ya. Semoga semua nanti kita bisa lulus P3K guru di tahun ini.